Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat, asal kota dari Tebing Tinggi. Di sini saya akan bercerita gimana pengalaman saya mengenal riba tadi. Jadi basic saya sebetulnya karyawan swasta. Saya kenal riba tahun 2004. Di situ saya mulai kredit kendaraan sepeda motor. Disitulah saya kenal riba. Setelah menjalani selama 3 tahun kendaraan bermotor, saya ditawari lagi di salah satu bank. Akhirnya saya membeli sebidang tanah. Setelah lunas, saya ditawari lagi dengan bank yang sama gitu kan, dengan plafon yang lebih lumayan. Disitulah saya merasa dengan pencairan bank tadi kayak sepertinya merasa gembira dengan hasil tadi gitu kan. Setelah membangun rumah tadi dengan mencicil sekian tahun, setelah lunas ditawarkan lagi, saya kembangkan usaha. Nah, disitulah usaha saya berjalan. Saya buka warnet dari 5 unit hingga sekarang 11 unit. Saya kembangkan lagi usaha saya, cuci sepeda motor, berkembang. Saya senang gitu. Saya kembangkan lagi usaha saya gitu kan, melalui jual beli perabotan dan baju. Di situ berkembang juga. Nah, setelah itu saya ditawari lagi oleh bank. Saya buka usaha lagi, jual sembako, mendekati seperti grosir. Dari situlah saya semakin berkembang dan istri pun senang gitu. Tapi perasaan kok kayak tidak sesuai berjalan, kayak ada sesuatu yang merasa perasaan ini kayak nggak terima ataupun gimana. Saya mencari tahu apa itu gitu kan, belum dapat juga, belum ketemu. Tetap merasa hati ini galau, apa sih gitu kan, kegalauan saya ini gitu kan. Usaha tetap berkembang gitu kan. Seiringnya berjalan usaha tadi, sedekah berjalan. Alhamdulillah, Senin puasa, Senin Kamis pun tidak putus. Sholat sepertiga malam pun tidak putus. Tetap kegalauan itu terasa ada. Jadi saya merasakan gelisah. Saya belum ketemu jawaban tadi gitu kan. Usaha tetap berkembang, tetap berkembang. Apa yang terjadi saya ini terus saya lakukan. Sedekah terus berjalan. Apa yang terjadi sama saya rasakan gelisah terus dan terus. Mencari jawaban tetap juga nggak ketemu gitu. Sampai pada saat kegalauan tadi terasa semakin berat dan berat. Saya tidak bisa menahan lagi bersama istri saya gitu kan. Introspeksi dulu selalu, di mana salahnya kita,
apa yang terjadi pada kita, tetap juga tidak ada ketemu jawaban tadi. Usaha tetap berkembang. Dan akhirnya tetap juga saya merasakan kegalauan saya itu tidak bisa saya ketemukan. Kemudian saya dan istri saya terus introspeksi. Kenapa saya kok begitu galau gitu kan? Ternyata apa yang saya rasakan sama istri pun sama. Sehingga kami mencari tahu. Tetap juga nggak ketemu. Hingga saatnya kami pada saat itu ditegur dengan melalui berbagai sakit kepada saya, hingga saya harus mengalami opname selama seminggu. Dan disusul istri saya. Hampir 3 minggu. Tetap juga nggak merasakan di mana kegalauan ini. Terus mencari tahu. Usaha tetap berjalan. Hingga akhirnya saya mendengarlah salah satu hadis di salah satu TV. Al-Baqarah yang berbunyi, Allah akan memerangi kamu apabila kamu masih sebagai pelaku riba. Apakah ini? Terus saya berikhtiar, sepertinya yang kita jalankan sistem ini kita ini salah. Mungkin ada ribanya. Disitulah kita mulai introspeksi. Kita susun rapi dari awal. Mungkin inilah ada ribanya, maka kita diperangi.